Remaja yang menganiaya kakek di Lampung Timur, polisi sita gagang cangkul. RF, 18 tahun, pelaku penganiayaan terhadap Zaltoni, 76 tahun, kakek asal Kecamatan Sekampung, Lampung Timur sudah diamankan pada Selasa 30 November 2021. Kapolsek Sekampung AKBP Yufi Kurniawan mengungkapkan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Saat ini RF sudah kita amankan guna pengembangan kasus, ujarnya pada Kamis 2 Desember 2021. Barang bukti juga ikut kita amankan, yakni 1 batang gagang cangkul dan juga 1 setel pakaian milik Zaltoni, tutupnya. Gagang cangkul itu diduga untuk digunakan pelaku saat memukuli korban. Warga desa Markamakti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur itu diamankan di Desa Sukaraja 7, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada Selasa 30 November 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yufi Kurniawan menuturkan, penangkapan RF merupakan hasil pengembangan. Setelah mencari keberadaan tersangka, diketahui RF sedang berada di rumah ibu kandungnya di Desa Sukaraja 7, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Setelah mengetahui keberadaan RF, petugas Polsek Sekampung bergerak menuju rumah tersebut. Saat ditangkap, tersangka kooperatif. Ia mengakui perbuatan yang telah dilakukan terhadap Zaltoni. Lanjutnya, tersangka saat ini sudah diamankan di Polsek Sekampung. Saat dianiaya, RF 18 tahun, seorang kakek bernama Zaltoni 76 tahun sempat berteriak meminta tolong. Kemudian tetangga korban datang untuk menolong korban. Mereka lalu membawa korban ke puskesmas kampung. Atas kejadian penganiayaan itu, korban mengalami luka di bagian kepala, tuturnya. Setelah mendapatkan perawatan, Zaltoni melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Sekampung. Menurut keterangan, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, 19 November 2021, tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, ujar Yufi Kurniawan. Kejadiannya bermula ketika korban sedang menonton TV di ruang tengah. Tiba-tiba listrik di rumah kakek Zaltoni ini padam, katanya. Setelah ditunggu, tak kunjung menyala. Korban mengecek keluar rumah. Ia melihat sekeliling, ternyata hanya rumah yang listriknya padam. Kemudian korban menghidupkan meteran di rumah miliknya. Setelah itu korban langsung masuk ke dalam rumah, ungkap Yofi. Saat korban hendak mengunci pintu, tiba-tiba ada yang memukul kepalanya dari arah belakang. Bahkan kepala korban sempat beberapa kali dipukul pelaku menggunakan kayu. Pada saat kejadian, korban tidak mengetahui pelaku pemukulan karena lampu ruangan depan rumah korban waktu itu masih dalam keadaan mati. Lanjut Yofi.